Welcome to my channel Christian Apologet. Salam Sobat Christian Apologet dimanapun berada. Terima kasih untuk setiap dukungan dari sobat sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam perdebatan antara Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia dengan beberapa polemikus muslim, mereka senantiasa datang bergantian untuk berdebat dengan Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia, dan ketika mereka tidak mampu untuk membantah semua argumentasi daripada Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia, mereka kemudian pergi meninggalkan room Zoom dan mereka memanggil teman-teman mereka yang lain lalu datang untuk menyerang Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Tetapi pada kenyataannya, di dalam video yang akan kita saksikan bersama, tak ada satupun polemikus muslim yang dapat menghadapi Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Ini sungguh luar biasa. Oleh karena itu, mari kita akan menyaksikan bagaimana Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia memaparkan data-data yang sungguh sangat luar biasa yang membuat polemikus muslim lari terbirit-birit. Ini videonya. Aku tanya Al-Ayubi, ini kira-kira nek kamu baca Quran begini ini masuk di akalmu apa tidak? Sing ditakoni opo? Ayubi, kalau kamu masuk bikin kacau, mendingan saya kick kamu. Kita debat bagus, kita berdialog bagus. Iya, sampai ngurusin. Iya. Sing ditakoni opo? Saya tanya, apakah Quranmu itu 100% perkataan daripada Allah? Sekarang kamu jelaskan sama saya, ini yang ngomong siapa nih di ayat 51-52 ini? Itu tulisan. Tadi temanmu sebelum kamu masuk ke sini mengatakan, Bu Sofi, Quran itu adalah rangkuman perkataan Jibril. Menurutmu betul apa enggak? Perkataan, tapi ini sudah dituliskan menjadi huruf, menjadi tulisan. Bukan. Pertanyaan saya, kok Allah mengatakan dia itu loh? Dialah Tuhan yang Maha Esa. Ini perkataan Allah loh nih. Yang ini perkataan dia Allah itu lagi? yang pertamanya ketika kepada Jibril. Yang ini sudah jadi tulisan. Dan kamu tuh berarti Al-Quran campuran ya? Campuran. Ini loh kamu baca. Allah dengan manusia. Ini loh kamu Al-Quran baca. itu perkataan Allah yang dituliskan. Sebentar. Bukan. Pertanyaan saya bukan itu. Ini loh. Dan Allah berfirman. Ini berarti perkataan Allah atau sesudahnya toh? Betul nggak? Itu tulisan. Ya sudah tahu ini tulisan yang ngomong ini Mbak Paus apa? Aduh Ayubi, kamu sekolah nggak sih Ayubi? Ngomong yang bacanya. Apa dijawab? Kalau saya baca ini berarti saya yang ngomong. Bukan Yubi, aduh kamu tuh loh, kira mudeng-mudeng, ya ampun. Ini loh contohnya nih Alkitab ya, Alkitab contohnya ya. Ini loh kalau firman Tuhan tuh begini, beginilah firman Tuhan. Baru ini Tuhan yang ngomong. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi bla 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 bla. Iya, padahal ini loh, bahwa akulah perkataan. Tuhan. Akulah Tuhan, bukan dialah Tuhan. Baru mantap. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ini loh kamu baca nih. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Lah kok tempatmu beginilah firman Tuhan tiba-tiba dialah. Iki piye iki menurutmu? Terus Iya, tiba-tiba sing ditakoni opo? ini ayat ini masuk akal enggak kalau Allah berkata hanya dialah Tuhan yang Maha Esa? Lah kok hendaklah Oh, tetapi kok miliknya, di bawahnya kok miliknya, bukan milikmu. Bu, Ini gimana Bu ini Sofi, kata-kata apakah dia paham bahasa Indonesia nggak ini Bu? Kayaknya dia nggak paham bahasa Indonesia deh. Saya lihat dia nggak bisa dialog Bu. Apa diganti orang aja? Kan saya udah cakap itu tulis. Mentok jawabannya gitu doang. Muslim. yang lain aja. Kayaknya dia nggak bisa paham Bu. Jawaban lu mentok, bisa parah dialog banget sih. Dia masuk, nggak apa-apa. Al-Ayubi nggak apa-apa. Dia nggak menghujat, biarin aja. Ya dia nggak menghujat tapi malu dong dilihat disaksikan. Tapi gua jadi yang Bapak menghujat. yang malu dia, bukan kita. Iya. Iya, sebenarnya yang malu dia. Agamanya Apa yang itu ditanya dia menunjukkan kebodohannya dia sendiri karena apa yang ditanya apa yang dijawab. Kenapa saya di-kick tadi? Kenapa saya di-kick?
Siapa yang kick kamu? Enggak, sekarang kamu jawab. Ini Musa Allah berfirman kok dialah. Terus kok hendaklah kepadaku. Lah terus bawahnya kok miliknya. Ini gimana nih kalau ngomong kok aku radel begini? Kan saya Iya. sudah cakap tadi itu tulisan, apa masalah? Nah, Ini itu memang kamu bacaan, jawabannya, Bang Bu. Lisan. Aduh, Dia nggak kamu bisa, ini Bu. bukan Dia nggak bapak. bisa dialog, Kita Bu. tahu. Dia nggak bisa dialog, Bu. Dia nggak ada kemampuan, Bu, untuk berpikir. Ayubi, kamu nggak ada kemampuan kayaknya untuk berpikir. Jadi di anu aja, Bu. Nanti aja. Bu. Nah, Karena udah saya bisa jawab berpikir. itu. Apa masalahnya? Ayubi, kamu berbicara bukan dengan orang-orang anak pesantren atau orang pesantren. Ya, kamu lihat dulu tingkat pengertian. Kamu harus bedakan. Saya kenapa Itu kalau kan itu Allah kemampuan kamu. berfirman, kenapa dia memakai kata ganti orang ketiga? Siapa lagi itu Tuhan lainnya selain dia yang Maha Esa, aku tanya. Karena itu untuk kita yang membacanya, untuk memudahkan. Bukan ini loh, kamu lihat ini loh. Waduh, kamu tuh orang mudeng-mudeng toh, Yupi. Susah, Kita Bu. membacanya dari mana? Kayaknya, aduh Yupi, kalau Alkitab aja kita ngerti ini loh. Beginilah firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Apakah ini membuat kita mengertinya menjadi Sofiatol yang Tuhan, teman-teman di sini pengertian ini? Nah, salah. Ya enggak, karena ini sudah dilihat nih loh. Beginilah firman Tuhan. Akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang lain. Ini loh caranya Tuhan ngomong tuh begini. Nah di tempatmu tuh enggak. Di tempatmu tuh bisa dialah. Tiba-tiba habis dialah. Hendaklah kamu takut kepada aku. Loh kok balik lagi jadi kata ganti orang pertama. Iya. Bawahnya balik lagi jadi miliknya. Sing ditakoni opo, wis tak jawab. Ajar. Kata bahasa yang salah, Yubi. Itu firman Tuhan apa firmannya Muhammad? Itu perkataan pertanyaannya. Tuhan yang dituliskan. Apa Siapa yang masalahnya? nulis? Yang nulis? Ya pembuat Iya, website tahu. itu. Pembuat Udah website kasihan ini. lah. Kayaknya dia Jangan dipaksa, nggak jangan dipaksa. Udah lah, dia nggak nggak apa-apa. tahu. Dia nggak paham anu tentang tulisan makna kata. Dia nggak belajar makna kata. Jadi kita nggak bisa paksakan dia. Ya, udah lah. nggak- Udah jelas Udah. terjawab ya. Udah jelas Halo, Ibu. terjawab. Oke, Ayo, Bi, istirahatnya dulu nggak apa-apa. Ayubi nggak bisa. Kamu istirahatnya dulu. Iya, nggak bisa. Ayubi, Nggak kamu apa-apa, jangan dipaksa. Iya. Istirahat. Iya, dia tidur, nggak. relax Iya, dulu. dia tidak tahu tentang Istirahat rumus gimana kata, sebabnya rumus Ayubi? kalimat. Dia lagi kecapean tuh. Ini RT6 cerdas tapi kalau tafsir Quran sendiri belaga bego. Enggak, lagi kecapean. Saya baru join Nah, cuma Ayubi lagi kecapean gitu. Istirahat dulu Ayubi. Yubi ini belum vaksin. Apalagi masalah Boleh ya, apalagi masalah Ayubi. tanya masalah apa Nggak lagi? apa-apa, Papa, Ayubi jangan itu dipaksa. dia masih bingung. Dia Ntar kalau udah nggak mengerti kita balik karung juga. ya. Iya, iya. Yubi udah vaksin belum? Aduh, rata-rata mereka seperti ini. Nggak. Apa karena pendidikan mereka itu nggak belajar tentang kalimat kata ya? Kadrun mana mau Kan yang ditanya vaksin? itu perkataan siapa? Saya jawab Iya. tulisan bukan perkataan. Apa Iya, masalahnya? sudah Ayubi, kamu nggak sampai situ otak kamu. Kami juga mengerti. Bukan kami merendahkan kamu, tapi nggak sampai situ otak kamu. Karena sudah di beberapa Kasihan kali dia. dijelaskan, Udah, Bang Billy, kamu dimulai aja bisa dia, mengerti. kasihan. Enggak, otaknya udah sampai cuma berhenti kan. Jadi nyerah, satu nyerah. Nah, Udah, istirahat aja Nah, Ayubi. sama yang belum vaksin. iya, Kecapean. menyerah kita, iya. Ayubi pintar, Ayubi pintar, iya. Ayubi pintar. Ya, Ayubi, menyerah. ya. Justru Ponton 100 buat Ayubi. Ponton kasih ponton 100. Udah vaksin kok. Iya, hebat. Jadi Pak, pengaruh ya Pak, otak itu pengaruh ya kalau nggak divaksin. sangat. Pengaruh Pak. Oh, iya. Ngaruh tuh bener. Kami vaksin. Nih Yubi, aku kasih kamu ayat nih. Ini yang ngomong siapa nih di sini nih? Udah pergi dia, Mulai Bu. dari Waduh. 108 sampai 112. Yang ngomong siapa nih di sini nih? Perkataan siapa di situ? Udah pergi Bu. Udah pergi. Nggak mampu dia memang, kasihan. Kita juga gimana ya untuk. Iya, rata-rata mereka itu Benar, setiap kali masuk nggak paham pola kalimat. Ini kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga, ini kata jamak, ini kata tunggal, nggak mengerti mereka.
Kita lihat aja ya. Contohnya bukti mereka yang berpendidikan. Itu kan mereka, tadi saya sudah jawab itu yang mereka- tulisan. Kok ditanya lagi perkataan sabar dulu Ayubi. Saya mau diakhiri dulu perkataan saya. Jadi ya, yang ngaku sekolah tinggi ya kayak Ustadz, ketika mereka baca tentang perkataan Paulus tentang dustaku, mereka paham lain loh. Itu membuktikan mereka itu memang agak lambat. Padahal mereka mereka menempuh pendidikan. Tapi ketika mereka membaca satu kalimat, kadang mereka nggak sampai otaknya. Contohnya kan ketika mereka baca tentang perkataan Paulus tentang dustaku, apa yang mereka mengerti? Nggak sampai. Padahal yang berkata itu siapa? Yang mereka anggap guru. Nggak sampai otak mereka. Gak usah curhat, kan udah saya jawab itu. Jadi kalau sama Ayubi ini, Sekarang gue tanya sama lu, ini jelasin nih 109 sampai 112 ini yang ngomong siapa? Itu tulisan. ya, Yang tahu yang ngomong ini bakal siapa? Pada awalnya perkataan Allah kepada malaikat, tapi pada awalnya Dia itu berubah. sekarang sudah jadi tulisan, apa masalahnya? Pada awalnya perkataan Allah kepada malaikat, kemudian dirangkum sama Jibril gitu. Disampaikan sama Jibril, disampaikan. Ini sekarang aku tanya nih, Muhammad berkata ini yang ngomong siapa? Itu tulisan. Udah. Biar Nih, nggak kalau ngerti. nggak bisa nih, nggak bisa jelasin, lanjut. kamu keluar aja deh. Ya stres itu, stres. Bu Sofi bisa tidak bisa dia. bedakan mana tulisan, mana Jadi- ucapan? Ayo Bi, Lagi kita sakit tua itu. yuk. Udahlah, jadi Perkataan itu kan pacaran bagi suara. dulu. Sementara itu kan Biar pintar. tulisan, udah jelas. nggak usah dikeluarin, tapi nggak usah bahas dialog. Bagaimana bisa dikatakan itu suara atau perkataan, sudah jelas di tulisan. Istirahat dulu dah. Iya. Karena masalah di Bu Sofi. Kasihan. Kasihan dia. Kamu otak nggak itu. kasihan sih nggak dia? Yopi, aku malah gregetan aja terkayup. Saya bodoh. Nggak sampai. Jadi dia merasa dia benar karena dia nggak sampai pikirannya dia. Jadi sampai kapan? Sekarang saya tanya itu tulisan atau bukan? Saya tanya dulu. Ngapain kamu tanya-tanya Ayub? Ya itu tadi, ayat itu tadi tulisan atau bukan, saya tanya. Enggak, kalaupun dikatakan itu tulisan atau perkataan, kamu ngerti nggak nanti? Paham nggak kamu? Iya, itu tulisan atau bukan, tinggal jawab aja. Itu tulisan bukan, mata kamu nggak ada. Tulisan. Ya tulisan, berarti benar dong kalau bilang. Benar. Punya pintar di TikTok. Dia nggak paham mas pertanyaan Ibu Sofi. Tanya nggak nyampe. Bukan nggak paham, dia Salah, ya karena dia nggak punya jawaban. Sementara jelas itu tulisan, bagaimana harus dijawab? Tapi kan lu kan nggak ditanya itu tulisan atau bukan. Enggak. Justru karena dari tulisan itu. Kalau lu gue tanya itu tulisan atau bukan, lu benar jawaban lu. Muslim cuma bisa bilang Paulus. Perkataan itu pada permulaan saja, pada awalnya satu kali. Pada Udah minum susu belum, Bi? Lu belum minum susu ya? Ada ustad masuk nih. Aduh, kamu belum minum susu Mikir. juga. Al-Bandar Al-Qudus ini. Panggil Ustaz aja Yubi. Nah, kau ngomong sama Pak Ustadz aja tuh, sama Pak Ustadz tuh, Yubi. Abi, yuk Bi, kau harus minum susu sebelum datang. Ya apalagi yang ditanya. Coba Pak Ustadz Aku mau bahas kisah-kisah dongeng di dalam Quran dong. Aku mau bahas Zulkarnain, boleh nggak? Kok Zulkarnain? Sulaiman dulu deh, Sulaiman. Boleh kita bahas dongeng aja. Kidir boleh nggak Bu? Bu, Kidir gue kepingin tahu Kidir itu siapa lo? Boleh, tanya aja. Kidir. Ya guys, nanti kebanyakan bahas Kidir bisa apa? Kidir itu siapa sih sebenarnya? Hidup di zaman apa sih? Kidir itu saudaraan dengan Kadir, Pak. Ya, setuju Bang Malik aku setuju. Ini bro balik lagi. Guru nih. Mati dah gua. Ayo Bi, Kidir siapa ya? Kondang nih ada Ustadz Maliki sama Ustadz Al-Bandar. Kamu mau bicara sama yang mana? Salah, itu bukan Al-Bandel biasa, Bandel Al-Qudus. Nah, mau bicara sama Ustadz Maliki atau Ustadz Al-Bandel?
Yang nggak bisa jawab pikir. Fandi, dulu sekolah di mana, Fandi? Di pesantren atau sekolah di mana, Fandi? Coba kau jelaskan biar kami tahu. Ya tadi di mute gimana saya mau ngomong. Tolonglah jangan di mute dia. Kita mau tanya. Gak ada yang mute, Pak. Nih, aku baca ya. Ini ada komentar kayak gini. Kalau saya kalau dengar Pak Alyubi ngomong rasanya pengen banting HP. Kenapa sih orang seperti Pak Alyubi diajak diskusi ya kata gitu. Nah, nanti netizen yang anggap kita gila, teman-teman. Aduh. Tahu nggak lama-lama netizen di rumah jengkel lihat dialog kita, HP-nya diganti sendiri. Orang netizen kita gara-gara Alyubi. Udah tahu. Mau ngajak siapa lagi? Yang lain sudah gak berani masuk. Pengen banting Ada gak yang berani masuk di sini nih? Sekarang. Bayangkan ditanya jawabannya itu tulisan. Itu bacaan. Memang tulisan. Lu pikir kami ini tidak tahu mana tulisan, mana bacaan. Yang kami tanya ini penyampaian oleh siapa kepada siapa. Ini yang terakhir Alyubi. Ini yang terakhir Alyubi. Jangan saya terakhir jadi moderator sini. HP saya banting. Itu penyampaian siapa kepada siapa? Kau jawab kepada malaikat Jibril. Teman-teman yang lagi di live YouTube atau yang lagi di room ini yang dengerin Pak Alyubi, yang lagi dengerin nih, sabar-sabar ya, tolong handphonenya jangan dibanting, sayang nanti harus beli yang baru. Lanjut. Kita aja pesanku, jangan dibanting handphonenya ya, tetap sabar mendengarkan. Oke, dilanjut. Banting. Gue 13 ini bodo amat lah. Oke, Yubi udah ngomong ya. Bu Sofia boleh lanjut, Bu. Ya, yang ditanyakan apa lagi? Ya, udah Alyubi, aduh, gini. Oh, lama-lama aku banting handphoneku ini nggak ada guna. Sabar. Sabar, nggak usah dibanting. Apa nih kan saya jadi muslim aja, tanya aja ayat yang mana Bu, ditanya, aku jawab. Udah Yubi, kalau lu nggak bisa jawab apa-apa, lu nanya aja deh. Pusing gue juga. Jawab tadi. Apa? Jawabanmu nggak ada gitu. Ya, itu tulisan. Ya udah tahu yang ngomong tidak tahu siapa. Hah? Kan sampai Bu, udah Bu, stop Bu, jangan ditanya lagi, jangan buku. Kasihan Bu. Alyubi, Bu, netizen sudah sia-sia banting handphone Bu. Coba dibaca komennya lagi. Para netizen siap-siap banting handphone gara-gara Alyubi. Astagfirullahaladzim. Coba Bang Billy, kamu beritakan kepada Ustadz Alyubi tuh kayak si Zuma suruh bawa pulang nih anak. Iya, tolong masuk. Tolong cari Ustadz Zuma dulu. Ustadz Zuma sama si siapa itu? Aduh. Ustadz Zuma, Ustadz Munir, Ustadz siapapun lah. Ya, jangan mundur dong. Itu sih itu aja. Calling si Udin. Aduh Udin. Anakmu ini suruh diruqyah lagi nih si Yubi, ruqyah lagi deh. Nggak jadi mualaf aku. Alyubi nih. Yang lain gara-gara Alyubi, yang lain tidak jadi mualaf, dan yang lain banting-banting handphone. Ada yang Bang Billy, halo. Ya. Bang Billy coba buka Mazmur 111 ayat 10 itu. Akila, coba kau buka dulu Akila. Abang mau lagi download ini. Apa bunyinya dia? Mazmur 111 ayat 10 apa bunyinya ya? Gini yang terakhir kali kau ngajak-ngajak orang debat ya. Awas kau minta lagi. 110.
111 ayat 10. 111 ayat 10. Telepon Sidon, Don Raptur. Don Raptur Permulaan dari hikmat Neptunus. adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Wah, tepuk tangan buat kita. Itu bedanya para apologet Kristen dengan debater Muslim, itu bedanya di situ. Mereka tuh paling hanya ngapal di tamatan pesantren tuh hanya geleng-geleng kepala. Udah, saya gantian bertanya ya, boleh ya? Ya. Udah, tadi aja udah dikasih tahu, lu boleh bertanya daripada kita yang nanya. Capek kalau nggak mikir itu. Saya mau bertanya, Ali Isra 36. Sebentar, saya dulu. Yesus itu menyuruh menyembah Tuhan yang Esa atau menyuruh menyembah Yesus? Gak pernah ada Yesus menyuruh menyembah Tuhan. Dia hanya menyuruh menyembah Allah. Tahu kamu? Amok, kenapa nggak maju-maju dia ya? Mana ada kata-kata Yesus menyuruh menyembah Tuhan? Mana? Ya, Allah itu siapa? Saya tanya. Iya, Allah apa Tuhan? Tadi kamu bilang Tuhan. Sekarang Allah. Sekarang Allah itu siapa? Esa Allah itu siapa kalau menurut kamu? Saya nak tanya. Yo, kok kamu tanya? Tadi kamu bilang Tuhan, sekarang Allah. Teman-teman, itu pertanyaannya seperti itu diabaikan saja. Nanya, katanya boleh nanya tadi. Iya, pertanyaan itu tidak kurang mutunya, tidak ada gitu loh. Kurang berbobot. Dia nggak bisa bedakan mana makna Allah sama makna Tuhan. Jadi ya wajar-wajar aja lah. Tadi aja dari tulisan tadi dia nggak bisa bedakan mana subjek, mana objek, mana berpredikat, mana orang ketiga jamak, orang tunggal. Dia nggak bisa bedakan. Bagaimana? Saya tanya, Tuhan itu menurut Kristen Esa atau tidak? Bentar. Kamu ngerti istilah kata Tuhan itu dari mana? Dibalik-balik. Ada di kitab kamu? Enggak ada, nggak di kitab kamu. Kok kamu tanya? Kalau kamu tanya nggak tahu yang kamu tanyakan, kenapa kami harus jawab? Apa kita jawab aja? Menang Tuhan itu Esa. Kenapa? Esa itu satu atau bukan? Esa itu satu kesatuan. Tapi di Google Translate satu. Aduh, kata Esa di Google Translate diartikan satu itu. Kata siapa? Mana datanya, bawa sini mana, Yubi? Dibawa ke sini kan? Kita kaji ya. Ya. Oke, bisa ini enggak? Server enggak saya? Minta ini. Kasih dia itu share screen. Siapa yang share screen? Minta izin share screen. Oke, silakan Pak. Oke, sebentar. Tuh, sudah ada belum? Esa itu satu. Katanya tadi kesatuan. Memang kesatuan? Iya. Lah itu satu. Loh kan kita nggak pakai memahami Esa itu kan kamu harus membaca Alkitab. Jadi mau diedit Sebentar. Jadi Oke, aku jawab. Bukan, aku jawab. Yang kamu tanyakan itu keberapaan jumlah Allah apa kebagaimanaan Allah? Keberapaan. Yang kita... Kalau keberapaan Allah ya Allah cuma satu. Sudah tahu Allah yang sejati cuma satu. Berarti. Apa? Bukan 3 pribadi. Loh, Tritunggal itu bukan keberapaan jumlah Allah. Tritunggal itu kebagaimanaan Allah yang Esa itu. Berkali-kali aku sudah ngomong loh. Iya, tapi Bu Safi tadi bilang kesatuan Esa itu. Iya, Esa itu tidak pernah menunjukkan satu secara numerik. Tapi ini aku kasih kamu buktinya. Sebentar, aku kasih kamu buktinya. Kesatuan itu hanya untuk Allah. Jadi mau ditambah-tambahkan gitu. Yubi, coba. Coba artinya Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ya, jadi mau ditambah-tambahkan gitu, mau diedit arti kata Esa. Aku tanya,
Bhinneka Tunggal Ika artinya apa itu? Saya dari topik. Tuh, itu jawabannya di situ. Aku tanya, Eka dan Esa itu sama apa enggak? Tunggal itu satu. Iya, Esa itu kan satu. Loh, sekarang aku tanya, Allahmu itu tauhid apa wahid? Itu satu. Ahad. Allahmu itu tauhid apa wahid? Ahad. Oh, kalau ahad malah salah satu dong. Kamu gimana sih? Salah satu dari apa Allahmu? Tidak, itu ada ayatnya. Surat Al-Ikhlas ayat 1. Iya, sekarang kalau kita lihat Al-Ikhlas, kata ahad itu selalu berarti satu dari. Berarti Allahmu itu cuma satu dari yang satu dari golongan jin. Oh. Iya, yang disembah orang Islam kan satu, hanya satu. Oh, gimana? Ahad itu bukan berarti satu, ahad itu satu dari, one of. Oke, saya sebentar ya, saya ke lagi, ke Google Translate lagi. Teman-teman bisa lihat nggak? Ya. Unity. Tauhid itu bukan berarti satu secara numerik. Allah itu kenapa tidak bisa dibilang wahid? Karena Allah itu roh, dia tidak terbatas, nggak bisa dihitung. Di dalam dimensi roh persamaan matematika itu tidak bisa dikenakan. Ketika kita menyatakan dialah satu-satunya yang esanya apa? Dialah Allah yang sejati di Allah-Allah lain. Itu kita bicara komparasi, kita bicara perbandingan. Kalau kamu katakan Allah yang sejati ada berapa? Cuma satu. Tapi kalau kamu menyatakan Allah yang satu itu bagaimana Bu Sofiatul? Allah yang satu itu trinitas. Allah itu selalu ada kekal bersama firman dan rohnya. Betul nggak teman-teman? Betul. Saya sudah mengatakan Allah tidak punya firman. Firman itu bicara hikmat logos, bicara kecerdasan, bicara hikmat Allah, akal budi Allah. Kalau Allahmu tidak punya firman, tidak punya logos, bukan kata-kata lo ya. Kata-kata itu sebelum diucapkan itu ada di dalam dirinya Allah. Dipikir dulu. Jadi Allah itu kalau ngomong dipikir. Hikmat kecerdasan inilah yang terucap lewat kata-katanya ketika dia menciptakan. Itu kekal, selalu ada. Allah tidak mungkin tidak pernah punya logos. Namanya koplak, goblok, linglung. Makanya kemarin temanmu bingung. Ketika dia mengatakan Bu Sofiatul, kalam atau kata-kata Allah itu diciptakan. Saya tanya, kalau kata-katanya Allah diciptakan, sedangkan Allah menciptakan segala sesuatu lewat kata-katanya, dengan kata-kata yang mana lagi Allah menciptakan kata-katanya? Allah menciptakan ada lambang kapalnya kok Bu. Ya ada kapal lewat. Jadi kata-kata atau firman atau logos itu tidak diciptakan, itu kekal di dalam diri Allah. Itu doktrin Trinitas, itu doktrin Kristen. Kalau Allah pun tidak pernah koplak. Jadi Allah pun pernah tidak punya akal budi, tidak bisa mikir, tidak bisa ngomong. Nah, lebih parahnya lagi, doktrin kekristenan menyatakan Allah itu mempunyai roh yang kekal. Artinya dia sumber hidup. Di dalam kitab Yesaya disebutkan dia Bapak segala roh. Artinya sumber segala roh. Nah, di dalam Islam Allah itu bukan roh dan tidak punya roh. Bayangin. Lain-lain berhala. Padahal yang membedakan Allah dengan berhala adalah dia roh, dia sumber hidup. Ya, bedanya boneka sama kita sama patung. Bedanya patung sama kamu Aliubi, patung itu tidak ada rohnya. Coba kamu masukin roh, itu patung bisa bergerak. Betul nggak teman-teman? Iya, tadi Bu Sofi bilang Esa itu kan kesatuan. Sementara tadi kita udah kita cek sama-sama artinya satu itu. Dari mana? Memang Esa itu satu kesatuan, unity. Saya tanya satu kesatuan di situ. Sebentar, saya buktikan ya Esa itu satu kesatuan di dalam Alkitab kita. Sekarang sebelum kita ke kata Esa, saya tanya tauhid ini artinya unity. Itu artinya unification. Itu apa artinya? Unity. Consolidation, union. Iya apa? Maksudnya ya apa? Enggak, iya apa artinya itu? Tauhid. Unification, satu kesatuan, kayak perserikatan bangsa-bangsa itu, unification. Ya, kesatuan di agama Islam kan Allah itu mempercayai satu emang. Bukan, tauhid itu bukan wahid. Kamu tahu nggak sih? Tauhid dan wahid bedanya tahu nggak? Bukan ahad juga.
Saya nggak ngomong ke Ahad. Jangan ke Ahad dulu. Kamu menyatakan, kamu mentauhidkan Allahmu. Berarti Allahmu itu ada banyak, kamu satukan. Karena kata tauhid itu artinya unification, menyatukan. Sini loh, tauhid itu artinya menyatukan. Nih loh, lihat nih. Unification menyatukan, consolidation ini malah menghubungkan. Union, kesatuan. Integration, loh lebih parah lagi. Integration menghubungkan, conjunction menggabungkan. Loh bayangin. Arti kata tauhid itu artinya menggabungkan. Ada Tauhid berapa itu Allah yang kamu monoteisme. gabungkan? Tauhid Yang itu saya tanya. monoteisme. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya kata tauhid ini loh, tauhid itu artinya unification, kesatuan, consolidation. Consolidation itu artinya menyatukan, union, kesatuan, integration, menghubungkan, conjunction, menggabungkan. Saya tanya, Allahmu ada berapa kok kamu gabungkan? Ada berapa ya? Ada satu. Loh, kalau udah ada satu, kenapa kamu tauhidkan? Tauhid itu mengesahkan. Surat apa sih tauhid itu? Iya, mengesahkan kan menyatukan. Menggabungkan Kamu dari tuh mengesahkan, 360 artinya kali kamu Bu. menyatukan. Allahmu, saya tanya, Allahmu ada berapa kok kamu jadikan satu? Bukan menggabungkan. Yubi, kamu nih baca ndak ini loh, tauhid dalam bahasa Arab nih loh, tauhidun. Iya itu kata apa bahasa Arab kan. Itu dalam surat Melayu. Lihat ya. Tauhidun, tauhid artinya apa? Bukan one. Tauhidun itu artinya unification, kesatuan, consolidation, union, integration nih loh. Artinya ini loh ya, amplop. Iya, siapa yang bilang satu? Tauhid sama ahad itu beda artinya. Bersatu nih loh, malah bersatu. Bersatu, kita teguh. Bercerai, kita runtuh. Nih loh. Teman-teman bisa lihat dah ini teman-teman. Iya. Bisa. Tauhid apa anak-anak? Bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke, sekarang naikkan saja salesman saya bisa tidak? Kamu share screen aja sendiri. Ya, minta izin ini lagi, izin share screen-nya. Kasih dia share screen. Tauhid malah artinya bersatu loh. Ada berapa banyak sih Allahnya di dalam Islam ini kok harus disatukan? Belum bisa ini. Dia nggak bisa bedakan arti kata dengan makna kata. Mungkin dari 100 nama itu kali yang 99 nama itu disatukan itu. Wakila minta izin saya share screen Wakila. Dia nggak bisa bedakan mana arti kata dari tauhid dan mana kata Ayatnya mana yang tauhid itu? Dalam arti izin saya share screen dulu. Dalam apa? Ya, itulah sebabnya mengapa para polemikus muslim sangat ketar-ketir saat berhadapan dengan Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Dan kita harus bangga bahwa saat ini Tuhan memberikan seorang apologet Kristen yang bernama Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia yang mampu membuat polemikus muslim tak ada satupun dari antara mereka yang dapat membungkam semua data-data daripada Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Ini adalah Christian Prince-nya Indonesia. Ya, puji nama Tuhan. Kita tetap dukung Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia agar di dalam diskusi-diskusi ataupun debat-debat dengan para polemikus muslim, nama Tuhan semakin dipermuliakan, kebenaran boleh disampaikan, dan banyak jiwa diselamatkan. Puji nama Tuhan. Silakan sobat sekalian nge-share semua konten-konten yang ada di dalam media sosial Christian Apologet ini di media sosial sobat sekalian, agar banyak orang boleh diberkati Tuhan.
Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Welcome to my channel Christian Apologet.